Selamat datang Pak Effendi Ghazali Ya. di Pojok Testimoni. Bisa diceritakan mungkin Pak, kesibukannya sekarang apa? Oh, saya masih mengajar, masih jadi praktisi media, Di sini. dan yang pasti sedang mengamati pilkada DKI Oh, Jakarta. amati pilkada. Oke. Kedatangannya kali ini datang ke PTSP untuk mengurus izin apa nih Pak? Iya, saya sudah pernah mengurus, sebetulnya ada 2 izin. Dulu, Ada 2 izin, oke. izin untuk melaksanakan survei di DKI Jakarta. Oke, izin penelitian jadi apa izin ya? penelitian. Sebetulnya yang kedua ini saya lagi sudah menanyakan juga, ini agak unik. Izin untuk memelihara atau mengadopsi rusa di Monas. Oh, oke. Itu ke UPT Monas kan, ke Iya. Pak Gubernur nanti juga izinnya melalui pelayanan di sini. Oke, nah gitu. Kalau pengalamannya kemarin yang urus izin penelitian, bisa diceritakan mungkin Pak? Top. Jadi pada waktu itu saya membayangkan sebelum bersentuhan langsung ya, Ya. memang pasti masih ada bayangan bahwa walaupun ini orang-orang mengiklankan diri semuanya sekarang lebih baik, Jadi pasti belum- masih agak lama lah Belum gitu percaya ya. dulu ya Pak ya? Iya, tapi kemudian ketika saya bersama dengan salah satu peneliti, namanya Oke. Pak Ilson, datang ke sini, ternyata itu semuanya ada 3 hal yang penting. Ada 3. Jelas kemana, itu yang Oke. penting. Kalau enggak kan bisa di pingpong kiri kanan, jelas kemana. Yang kedua, kita tahu persis prosesnya seperti apa. Ya, jadi jangan orang mengira-ngira, menduga-duga. Dan yang ketiga itu terukur. Kita tahu berapa hari kemudian akan bisa selesai izinnya. Karena itu ada batas waktu untuk mendaftarkannya pada waktu itu ke Komisi Pemilihan Umum Daerah. Dan yang paling penting yang keempat sebetulnya, Oh, ada 4 jadi Pak? 4 nggak pakai calo. Nggak Jadi pakai udah calo. beres, kita berdua sendiri datang. Waktu itu saya malah ngetes, jangan saya yang di depan. Karena kan nanti kalau Effendi Ghazali yang di depan biasanya Diberi ada semacam privilege. dia, Oke. ini enggak Pak Ilson yang di depan. Oke. Dan ternyata semuanya selesai pada waktunya dengan baik. Kita tahu prosesnya, Oke. sama itu tadi bahwa ini tahu persis kemana kita datang, ke pelayanan terpadu satu pintu ini. Oke. Di tengah-tengah kesibukan Bapak gini kok masih memilih untuk mengurus sendiri tuh sebenarnya yang menarik perhatian Pak Effendi itu apa Ini sih, kalau Pak? saya tuh berpikirnya metodologis. Yang Metodologis. pertama itu, cara berpikir itu mengatakan gini, kenapa selama ini orang kalau mengurus sesuatu itu diserahkan kepada orang lain? Berarti kan bayangannya selain lama, berbelit-belit, dan terus kemudian nggak mau repot. Oke. Nah, tapi kalau betul pelayanan terpadu satu pintu ini bisa menghapus 3 dimensi itu, jadi nggak lama, sesuai dengan orang tahu persis berapa lama proses dan prosedurnya, dan yang kedua nggak berbelit-belit, dan yang ketiga nggak merepotkan itu dalam segala pengertian lah gitu, kan mendingan ngurus sendiri Ngurus gitu sendiri. ya. Oke. Dan ini experience-nya sudah Bapak dapatkan langsung ya di PTSP? Iya, saya ingin mengatakan begini, siapapun hasil, kan saya meneliti pilkada, siapapun hasil pilkadanya itu harus menerima kenyataan bahwa pelayanan terpadu satu pintu, kalau di tempat-tempat lain satu atap. Ini sudah agak turun sedikit dari atap ke pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini merupakan terobosan yang sudah dirasakan oleh warga Jakarta. Jadi siapapun yang nanti menjadi gubernurnya, ya itu pelayanan seperti ini perlu ditingkatkan lagi karena kepuasan sudah ada. Ya. Hanya tinggal beberapa catatan saya saja, misalnya itu kan kalau kita bisa datang ke sini dengan tempat penerimaan yang lebih luas. Jadi ini Pak Gub dan Pak Wagub ini atau Pak Sekda ini perlu gedung yang lebih luas. Karena dalam ilmu komunikasi kesan pertama itu begitu menggoda. Jadi artinya begitu Anda masuk, Anda bisa ya di samping mendaftar, nanti ada nomornya, tapi bisa duduk sama-sama. Sama-sama Sudah dulu. tidak ada lagi kursi yang berdiri. Kalau Transjakarta berdiri nggak apa-apa lah, tapi kalau ngurus izin ini sedapat mungkin dengan berdiri, ya. Nah, kemudian saya sungguh yakin kalau suasananya menjadi lebih baik, ditambah dengan kita tetap harus melakukan persuasi, yaitu mengingatkan orang bahwa enggak, kalau dalam hal-hal tertentu nggak usah pakai calo, urus sendiri gitu. Ya kan? Nah, dan yang lebih penting, saya suka senyum-senyum orang di sini. Karena senyum itu yang merupakan kata kunci dari pelayanan. Kata kunci pelayanan itu kalau dalam ilmu komunikasi adalah gini, senang melihat orang lain bahagia. Itu yang paling penting. Karena kalau enggak, di Indonesia dulu berlaku pameo yang lain lagi, yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah gitu kan? Itu yang dulu. Mudah-mudahan kita sekarang masuk ke paradigma baru, pelayanan terpadu satu pintu, senang melihat orang lain bahagia, itu kata kuncinya. Oke.
terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk warga Jakarta yang masih mengurus perizinan dengan menggunakan jasa calo? Nah, begini, beberapa perizinan itu barangkali ada yang mereka masih ingin menggunakan orang lain, tapi semata-mata karena misalnya kesibukan atau karena secara terukur memang akan mengambil waktu dan energi. Tetapi untuk hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan sendiri, ya kalau nggak staff atau dalam konteks itu ada tanda sendiri, surat kuasa dan sebagainya, harusnya jangan ragu-ragu untuk mengurus sendiri dan tidak perlu menggunakan calo, karena ini ukuran dari kemajuan sebuah kota. Kota yang melayani warganya itu adalah ketika warganya merasa nggak ada yang menghalangi, karena dia yakin semua orang di pusat pelayanan terpadu satu pintu itu akan menyambut dengan senyum, tempatnya juga nyaman, dan semuanya akan terlaksana dengan baik dan cepat. Jadi semakin besar tingkat kepuasan warga, itu adalah tingkat keberhasilan dari pusat pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Effendi Senang sekali ya, atas kita ada waktunya. semangat luar biasa. Yo.